Alex Pastor diam-diam temui Jayden Osterwolde di Turki. Benarkah bersedia gabung timnas Indonesia? Proses WNI Joy Pelupesi, Dian Chips dan juga Emil Audero dikebut dikabarkan akan segera ke Jakarta. Jayden tampil gacor di Liga Italia, berhasil tahan imbang tim kuat Lazio. Erick Thohir update proses WNI Jairodit World, fans Garuda tak sabar. Oleh Romeni akhirnya tampil starter tadi malam, berhasil pincut hati Patrick Kluivert. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek timnas Indonesia Jayden tampil solid dalam duel Liga Italia lawan Lazio. Pertandingan itu berlangsung pada Sabtu 22 Februari 2025. Venezia pun menghentikan catatan 3 kekalahan beruntun. Venezia datang ke laga ini membawa catatan 3 kali kekalahan beruntun di Liga Italia tersebut. Sebelumnya, Venezia kalah dari Udinese 2-3, AS Roma 0-1, dan Genoa 0-2. Di tengah situasi yang sulit itu, Jayden yang bertindak sebagai kapten coba mendorong rekan-rekannya untuk bangkit. Di babak pertama, Venezia lebih banyak berada dalam tekanan Lazio. Namun Venezia bisa menahan gempuran Lazio dan bermain imbang 0-0 di babak pertama. Pada babak kedua, Venezia pun mulai keluar menekan. Beberapa peluang emas bisa diciptakan lini serang Venezia. Di lini belakang, Jayden terus menggalang pertahanan dengan disiplin. Jayden bisa memberikan komando pertahanan Venezia untuk meredam pergerakan pemain-pemain Lazio, terutama pemain yang aktif di garis depan, mulai dari Tijani Noslin, Boulaye Dia, hingga Pedro Rodriguez. Skor imbang 0-0 pun terus bertahan hingga laga usai. Hasil imbang ini membuat Venezia kembali meraih poin sekaligus menghentikan rentetan 3 kekalahan beruntun. Venezia pun kini mengoleksi 17 poin. Venezia masih butuh usaha keras untuk bisa lepas dari zona degradasi. Venezia berjarak 6 angka dari Parma, yang merupakan tim batas aman Serie A saat ini. Venezia sendiri sudah lama tak meraih kemenangan. Terakhir kali Venezia menang adalah pada 22 Desember alias 2 bulan lalu. Saat itu Venezia mengalahkan Cagliari dengan skor 2-1. Striker timnas Indonesia Oleh Romeni akhirnya menjadi starter untuk Oxford United saat melawan West Bromwich Albion. Penyerang Indonesia itu mengaku senang dan akan berusaha lebih keras lagi. Oleh Romeni akhirnya dipercaya oleh pelatih Gary Rowett turun sejak menit pertama, setelah 4 laga sebelumnya turun dari bangku cadangan. Posisi starter didapat oleh pemain 24 tahun itu saat melawan West Bromwich Albion di lanjutan Liga Championship. Bertandang ke Stadion Hawthorns pada Sabtu 22 Februari 2025, Romeni dan kawan-kawan pulang dengan kekalahan 0-2. 2 gol dari Alex Mawot dan juga John Swift membuat West Bromwich Albion meraih 3 poin. Usai laga, Romeni mengaku senang dengan kesempatan starternya tersebut. Ia berterima kasih juga kepada fans yang memenuhi stadion tersebut. Ya, ini starter pertama. Saya pikir di babak pertama saya cukup nyaman dengan bola. Saya terlibat dalam permainan, turun sedikit sebagai flash nine. Jadi saya merasa baik, saya menikmati sepak bolanya, kata Oleh Romeni. Tentu saja kami kurang beruntung, karena kebobolan cepat di awal pertandingan. Saya pikir kami kurang sedikit komunikasi dalam hal pressing, kan mereka bisa menemukan sedikit celah. Jadi itu poin yang harus kami perhatikan dan perbaiki di laga berikutnya, tegas Oleh Romeni. Oleh Romeni juga mengapresiasi fans yang datang mendukung Oxford United. Ia berharap bisa memberikan kemenangan pada laga berikutnya. Ya, ini sangat cantik. Seluruh tribun stadion juga penuh, jadi sangat senang bisa melihat mereka, kata Oleh Romeni. Melansir dari SofaScore, Oleh Romeni tampil selama 87 menit untuk Oxford United di laga tersebut. Ia tak membuat shot sama sekali ke gawang lawan sebelum digantikan oleh Mark Harris. Kekalahan membuat Oxford United masih tertahan di peringkat ke-18 klasemen dengan 38 poin dari 34 laga. Sementara West Bromwich Albion naik ke posisi 5 dengan 51 poin. Tim pelatih skuad Garuda dikabarkan mulai bergerak mencari calon pemain keturunan. Saat ini Jayden Osterwolde dikabarkan jadi incaran untuk bisa segera berseragam timnas Indonesia.
Jadon saat ini bermain untuk tim kasat teratas Liga Turki Fenerbahce. Bermain sebagai bek kiri, dia sudah tampil dalam 8 pertandingan di Liga Turki, termasuk tampil dalam 2 laga di ajang Piala Eropa 2024-2025. Kabar ini datang dari laman Twitter 1907. Mereka menjelaskan bahwa asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor saat ini berada di Istanbul. Alex Pastor bertemu dengan Jadon Osterwolde terkait peluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentunya ini jadi kabar baik karena timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alex Pastor, asisten pelatih timnas Indonesia, melakukan perjalanan ke Istanbul untuk mewawancari Jadon Osterwolde untuk jersey tim nasional Indonesia. Tulis laporan 1907 Boards. Menariknya, hadirnya Jadon akan membuat persaingan bek kiri timnas Indonesia semakin ketat. Di posisi tersebut sudah ada Sen Patinama, Nathan Jawon, dan Calvin Verdong. Jadon sendiri selain pada posisi tersebut bisa bermain menjadi bek tengah dalam beberapa pertandingan. Tentunya ini akan membuat Patrick Kluivert memiliki banyak opsi di sektor pertahanan. Apalagi dia masih meracik tim untuk pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain bulan Maret nanti. Semua pemain juga terus dipantau dan juga dia berharap bisa menemukan komposisi terbaik. Tentu harapannya semoga Jadon Osterwolde bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Jadon Osterwolde merupakan salah satu pemain grade A yang memiliki darah keturunan Indonesia. Apabila Jadon resmi bergabung, maka itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Mengingat Jadon Osterwolde memiliki kualitas yang sangat baik. Dia beberapa kali tampil di Liga Eropa dan juga beberapa laga penting. Selain itu, Jadon Osterwolde menjadi pemain inti di klubnya tersebut yakni Fenerbahce. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku sedang mengejar proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Emil Audero, Ryan James, dan juga Joy Pelopessi. Emil Audero merupakan sosok kiper pemain Como 1907 yang sedang dipinjamkan ke Palermo. Disebut Erick Thohir bersedia menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya Emil tak bersedia menjadi WNI, namun pendekatan dilakukan oleh Erick Thohir membuat pemain berdarah Lombok tersebut bersedia mengganti paspor Italianya menjadi Indonesia. Emil Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk menjadi tim bersama dengan Martin Paes, kata Erick Thohir. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia Serie A, Serie B, Juventus, Inter, Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita punya 2 golkiper yang kokoh, tegas Erick Thohir. Adapun Ryan James merupakan bek sayap kiri yang saat ini membela Go Ahead Eagles. Pemain 24 tahun ini disebut Erick Thohir memiliki darah Indonesia dari pihak ayah dan ibunya. Kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Ryan James. Dia starter di Go Ahead Eagles, kita memang perlu juga penebalan di level backs, kata Erick Thohir. Terakhir ada Joy yang membela klub Belgia, yakni Lommel. Saat ini Joy Pelopessi berusia 31 tahun. Dan berposisi sebagai gelandang, pemain keturunan Maluku tersebut juga bersedia menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya, pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau, Joy Pelopessi, dari keturunan Maluku, kata mantan presiden klub Inter Milan tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal proses naturalisasi Jairudin Ul yang masih terkendala. Dia mengaku Jairudin Ul belum bisa menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Untuk itu pihak PSSI akan memproses naturalisasi Joy Pelopessi sebagai gantinya. Erick Thohir mengatakan Jairudin Ul saat ini masih terkendala pemberkasan untuk menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. PSSI tak menyerah meski proses naturalisasi Jairudin Ul terkendala. PSSI kini mencari celah agar sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia. Apalagi Jairudin Ul disebut Erick Thohir sudah memberikan respon positif. PSSI tak menyerah. Meski proses naturalisasi Jairudin Ul terkendala, PSSI kini mencari celah agar sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia. Apalagi Jairudin Ul disebut Erick Thohir sudah memberikan respon positif. Sang pemain sudah welcome untuk membela timnas Indonesia. Lalu di midfielder, Jairudin Ul sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna karena memang kalau kita ingat dulu, kendalanya sama seperti Martin Paes. Juga ambil 8 bulan waktu itu, kata Erick Thohir. Nah, Jairo kebetulan sudah sangat welcome, tapi surat-suratnya belum kuat
Kami sudah diskusi dengan beberapa lawyer, belum ketemu. Nah, kami tidak mau ajukan kepada FIFA ditolak. Nampaknya bisa FIFA tidak percaya kepada kami lagi seakan-akan memaksa, tegas Erick Thohir.